Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Muzakir, Bapak Guru PAI tingkat SMP kelas 8. Baiklah, kali ini kita akan membahas bab 6 ya, tentang berperilaku jujur dan adil. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Jujur dan adil, pengertian jujur, pengertian adil, kemudian klasifikasi jujur, klasifikasi adil, implementasi hidup berperilaku jujur dan adil, hikmah berperilaku jujur, hikmah berperilaku adil. Baiklah, kita lanjut saja ya. Baiklah anak-anak, lanjut saja ke materinya ya. Pengertian jujur. Pengertian jujur adalah sikap yang dimiliki seorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari identifikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Ini adalah pengertian jujur, atau bisa secara singkatnya antara perbuatan, tingkah laku, ucapan itu sesuai ya, itu namanya jujur. Allah memerintahkan hambanya agar senantiasa berkata dan bersikap jujur kapan saja, di mana saja, sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Bahkan Rasulullah pun sebagai pedoman kita ya, sebagai uswah kita, dari kecil itu sudah senantiasa dia berkata jujur, sehingga beliau itu dikasih gelar Al-Amin ya. Semoga kita bisa mengikuti uswah Rasulullah SAW. Oke, ada klasifikasi jujur. Yang pertama ada jujur dalam perkataan. Sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambah, terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Sekalian sebagai siswa harus dijunjung tinggi nih, jujur dalam perkataan. Kita harus ini nih, sebagai siswa ya khususnya, umumnya untuk kita semuanya. Yang kedua ada jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan adalah sikap seseorang yang selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan. Jadi antara perkataan dan perbuatan ini sesuai. Jadi yang pertama ada jujur dalam perkataan, yang kedua jujur dalam perbuatan. Baiklah, untuk yang selanjutnya hikmah berperilaku jujur. Yang pertama, ketika kita jujur maka jujur tersebut bernilai ibadah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mendatangkan pahala. Ketika jujur itu adalah pahala untuk kita. Yang ketiga, memberikan ketenangan batin pastinya. Ketika kita memiliki dalam atau misalkan bertindak jujur dalam kehidupan sehari-hari, itu akan memberi ketenangan batin. Misalnya kalau misalkan kalian sebagai siswa ya, di kelas misalkan ada ulangan, ada yang nyontek sebagian, ada yang tidak nyontek sebagian. Ketika guru bertanya siapa yang nyontek, semuanya berkata tidak nyontek. Itu akan batinnya tidak akan tenang, akan terpikir terus-terusan. Tapi kalau misalkan yang jujur itu akan tenang. Yang keempat, memiliki keberanian yang tinggi. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu adalah jujur. Perbuatannya jujur, sikapnya jujur, perkataannya jujur ya. Yang kelima, mendapatkan kepercayaan besar. Pastinya, mau di sekolah, mau pekerjaan, pasti orang yang jujur itu akan mendapat kepercayaan. Maupun di masyarakat juga sama. Yang keenam, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan. Pasti ya, kalau misalkan kalian menjadi seorang pemimpin, atau menjadi seorang polisi, kepala polisi, atau menjadi seorang kepala kepala rumah tangga ya, terus jadi kepala desa, jadi camat dan lain-lain. Ketika kalian selalu mengutamakan jujur, itu bisa menegakkan norma-norma ya, dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan kalian. Yang selanjutnya, yang ketujuh, memperkokoh proses berbangsa dan bernegara ya. Implementasi perilaku jujur di sekolah. Oke, ini di sekolah tidak menyontek ketika ujian.
terus membayarkan SPP dengan teratur, dan lain-lain. Banyak sekali ya ini contoh-contohnya. Kalau di rumah berkata jujur ketika ingin keluar rumah, jadi izin dulu kemana perginya. Jangan sampai pergi mau belajar, mau belajar bareng dengan teman, ternyata malah main ke warnet. Itu tidak jujur. Harus jujur. Menepati janji ketika berjanji dengan orang tua, dan lain-lain. Di masyarakat berkata jujur dan tidak berdusta ketika berkomunikasi, ya. Harus berkata jujur. Misalkan kalian berkomunikasi tentang suatu masalah, maka harus jujur. Jangan sampai diada-adakan. Jangan sampai karena takut suatu hal akhirnya tidak berkata jujur. Oke, di masyarakat berkata jujur dan tidak mendusta ketika berkomunikasi, ya. Jangan sampai itu, ya. Perilaku adil. Adil menurut bahasa sama dan seimbang, ya. Itu adil, atau ada memberi pengertian bisa menempatkan pada tempatnya, itu adil, ya. Adil dalam arti sama, membagi sama banyak, memberikan hak yang sama kepada orang atau kelompok sesuai dengan kesamaan keahliannya. Misalnya memberikan gaji yang sama kepada karyawan yang mempunyai keahlian dan tanggung jawab yang sama, gitu ya. Ini contohnya. Adil dalam arti seimbang, memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban yang diberikan atau memberikan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Misalnya orang tua memberikan uang saku kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Atau misalkan ada kakak adik, yang satu SMA, yang satu SMP, gitu, yang satu SD, itu pasti tingkat kebutuhannya berbeda. Oleh karena itu uangnya juga berbeda. Kita sebagai anak jangan cemburu karena berbeda kebutuhannya. Misalkan yang SMA dikasih 20.000, yang SMP dikasih 10.000, yang SD dikasih 5.000, ya. Itu namanya adil, jangan sampai disamaratakan. Oke, klasifikasi adil. Ada adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita sebagai manusia sibuk dengan kegiatan kita, tapi ada kalanya kita adil kepada Allah. Misalnya ketika mendengarkan azan, berhenti dan sholatlah, ya. Sehari cuma 5 waktu, itu adil pada Allah. Adil terhadap diri sendiri, harusnya pasti ada dirinya ada waktunya dia untuk tidur, harus adil terhadap badan kita. Jangan sampai badan kita terus diporsir, ya. Istirahat kurang, makan kurang, jangan sampai gitu, ya. Adil terhadap keluarga harus pastinya. Adil terhadap orang lain harus pasti. Jangan sampai membeda-bedakan. Adil kepada makhluk hidup lain, hewan dan tumbuhan dan lingkungannya, ya. Misalnya kalau ke hewan, misalnya ada yang merusak, namanya kalau ikan itu, kalau bahasa di saya itu dulu portas itu dikasih obat yang berbahaya sehingga ikan itu mati, gitu ya. Akhirnya semua anak-anaknya juga, ya, bibit-bibitnya juga mati. Itu tidak adil pada hewan. Kalau mau kayak gitu, ya, melakukan hal itu misalkan di di sungai, iya, kasih bibit lagi, nanam lagi seharusnya. Jangan sampai mematikan dengan bibit-bibitnya, ya. Hikmah perilaku adil. Yang pertama, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini hikmahnya pasti ketika kita bisa melakukan adil, maka itu akan menambah keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Pastinya orang yang bersikap adil itu pasti akan disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Tadi jujur juga sama, adil juga sama. Yang ketiga, menciptakan keamanan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Apabila misalkan, ya, Bapak atau kalian menjadi seorang pemimpin, ya, pemimpin atau kepala desa atau RW di sana atau RT, ya, yang paling kecil, dia bisa bersikap adil, pasti warganya juga akan merasakan, ya,
tentram, aman, kenyamanan ya. Itu ya. Itu pasti akan dirasakan oleh warganya. Selanjutnya yang ketiga, mempererat tali persaudaraan dan persatuan pastinya. Tapi kalau misalkan kebalik, dia tidak bisa berperilaku adil, bukan mempererat lagi, akan memutuskan tali persaudaraan dan persatuan ya antar satu dengan yang lainnya. Implementasi perilaku adil. Adil dalam mendamaikan perselisihan. Satu ya. Adil dalam mendamaikan perselisihan. Mendamaikan perselisihan dengan sikap adil, tidak memihak salah satu orang. Misalkan bapak, misalkan ya, ada keluarga bapak ya, di sekolah yang bertengkar dengan yang lain. Jangan sampai bapak memihak anak kerabat bapak, jangan. Apabila ada yang salah, itu yang harus dihukum. Jangan sampai dia tidak bersalah, dia dihukum. Itu ya, jangan sampai gitu. Harus adil lah. Yang kedua, adil dalam berkata benar dan sesuai dengan realita yang ada. Harusnya ya, ini nggak perlu ini, sudah jelas. Apa yang dia katakan itu sesuai dengan realitanya, sesuai dengan faktanya ya. Yang ketiga, adil walaupun terhadap musuh, memberikan ruang berbicara kepada musuh lawan, mengakui kelebihan lawan ya. Misalkan misalkan ya, kalau kalian sebagai siswa berdiskusi dengan lawan ya, awalnya kawan, ketika berdiskusi itu biasanya jadi lawan. Ketika lawan kita memiliki keahlian, kelebihan, kita akui saja, gitu ya. Baiklah anak-anak, ini adalah pembahasan terakhir ya. Terbiasa berperilaku jujur dan adil sejak dini. Kita harus membiasakan ya, bersikap jujur dan adil dari sejak dini. Kita harus dibiasakan dari dini, dari anak-anak gitu. Jangan sampai misalkan ada orang tua ya, sudah tahu anaknya berbohong, biarin saja itu masih kecil, ulah gitunya, jangan sampai gitu. Walaupun masih kecil, walaupun salah, ya harus dibenarkan ya, jangan sampai dibiarkan. Yang kedua, berkata jujur merupakan kunci kehidupan dalam masyarakat. Sudah pasti ya. Ini ada kuncinya, jujur, adil itu kunci dalam berkehidupan, bermasyarakat, bersosial itu juga sama. Dalam pekerjaan juga sama. Yang terakhir, kejujuran dan keadilan akan membuat seseorang dihormati orang lain. Sebaliknya, kebohongan dan ketidakadilan akan membuat seseorang dibenci, dihina, dan tidak dihormati orang lain. Ingat ya, jujur adil itu adalah kunci kita disegani dan dihormati orang lain. Dan sebaliknya, apabila kita tidak jujur, berbohong, tidak adil, maka itu akan dibenci, dihina, dan tidak dihormati orang lain ya. Semoga kita semuanya bisa bersikap jujur dan adil ya. Mau bapak, mau kalian sebagai siswa. Terima kasih telah menonton video ini ya. Karena alhamdulillah pembahasan sudah selesai. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.